Hello, my name is Pastor Bob. Halo, nama saya Pastor Bob. I am from Michigan in the U.S. Saya berasal dari Michigan, Amerika Serikat. I am married and I have 2 children. Saya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. I'm very happy for an opportunity to share with you today. Saya sungguh sangat senang dengan kesempatan bisa berbagi dengan saudara hari ini. We have been sharing a Bible study Kami telah berbagi pelajaran Alkitab on knowing and doing the will of God. tentang mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. The study was originally written Dan pelajaran ini telah ditulis yang aslinya oleh by a man named Henry Blackaby, seorang pria yang bernama Henry Blackaby. and I am thankful to be sharing some of it with you. Dan saya sungguh sangat bersyukur dapat membagi topik ini dengan saudara. Today we will look at lesson 5 of 7. Dan hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang kelima dari 7 pelajaran yang sudah kami siapkan. The first lesson we looked at was that God is always at work. Pelajaran yang pertama yang telah kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu selalu bekerja. The second lesson we looked at Dan pelajaran yang kedua adalah is that God is more concerned about his relationship with you bahwa Tuhan lebih prihatin tentang ikatan hubungan dia pribadi dengan saudara than just what you can do for him. daripada apa yang saudara bisa lakukan untuk dia. The third lesson we looked at Dan pelajaran yang ketiga yang telah kita pelajari adalah is that God invites us to join him in his work. Tuhan telah mengundang kita untuk kita bekerja sama bersama dia melakukan pekerjaannya. The fourth lesson we looked at Dan pelajaran yang keempat yang telah kita pelajari adalah is that God speaks to us in many different ways. bahwa Tuhan berbicara kepada kita dengan cara-cara yang berbeda. And today Dan hari ini we will look at lesson number 5, kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, crisis of belief. yaitu krisis kepercayaan. Let us pray and ask God to help us. Mari kita berdoa dan minta Tuhan untuk memimpin kita. Dear Heavenly Father, Bapa Surgawi yang kekasih, thank you for today. terima kasih untuk hari ini. Thank you for these lessons. Terima kasih untuk pelajaran ini. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Lord, I ask that you would help us to understand Tuhan, saya minta Engkau menolong kami untuk dapat mengerti your will for our life, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kami. what you're doing around us. Apa yang sedang Engkau kerjakan di sekeliling kami. Help us to have a better relationship with you. Tolong supaya kami mempunyai ikatan hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau. Lord, help us to believe you. Tolong untuk kami sungguh percaya kepadamu Help your words dan mengerti firman-Mu. to be like seeds that grow in our heart. Dan tolong supaya firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Crisis of belief. Amin. Krisis kepercayaan. What does this mean? Apakah artinya itu? We looked before how God invites us to join him. Kita telah melihat sebelumnya bagaimana Tuhan telah memanggil atau mengundang kita untuk bekerja sama dengan Dia untuk melakukan pekerjaannya. His plan started with creation. Dan rencana Tuhan itu dimulai pada waktu penciptaan. His plan is all around us. Dan rencana Tuhan itu juga ada di sekeliling kita. His plan is moving forward. Dan rencana Tuhan itu selalu berjalan maju ke depan. And God invites us to join him in his plan. Dan Tuhan telah mengundang kita untuk kita bekerja sama melakukan rencananya itu. And whenever God invites us to join him in his plan, Dan kapan saja Tuhan mengundang kita untuk kita bekerja sama melakukan rencananya, it leads us to a crisis of belief ini akan memimpin kita kepada krisis kepercayaan. that requires faith and action. Dan krisis kepercayaan ini akan selalu memerlukan iman dan juga aksi atau tindakan kita. What is a crisis of belief? Lalu apakah krisis kepercayaan ini? It is a point of decision. Itu adalah satu tempat di mana kita harus mengambil keputusan. It comes from a word that means decision Dan kata ini berasal dari kata yang berarti keputusan or judgment.
atau penilaian. It's not just a disaster. Dan itu hanya bukan sekedar bencana, It's not a huge problem. dan itu bukan sebuah masalah yang sangat besar. It doesn't mean that every time God asks us to join Him, Itu tidak berarti bahwa setiap kali Tuhan mengundang kita untuk kita bekerja sama dengan Dia, that there's going to be a huge problem in our life. maka akan selalu timbul masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita. But it does mean Tetapi itu berarti that when God asks us to join Him, ketika Tuhan mengundang kita untuk kita bekerja sama dengan Dia, we're going to have to make a decision. kita harus membuat keputusan. We're going to have to decide Dan kita harus memutuskan what we truly believe about God. apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Why are we going to have to decide? Lalu bagaimana kita membuat keputusan itu? Because usually when God invites us to join Him in His work, Biasanya ketika Tuhan mengundang kita untuk bekerja sama dengan pekerjaannya, we have to decide whether we are going to join Him kita harus memutuskan untuk diri kita apakah kita mau bekerja sama dengan Dia. before we know how everything's going to work out. Sebelum kita sungguh mengetahui bagaimana hal-hal yang lainnya akan terjadi. We have to respond in faith. Kita harus meresponi Tuhan dengan iman. We have to say, God, yes, I want to join you. Kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ya, aku mau bekerja sama dengan Engkau. I don't know how it's going to work out, Aku tidak tahu bagaimana akan terjadi dan pekerjaan apa yang akan terjadi. I can't do it by myself, Tetapi aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku sendiri. but by faith, Tetapi dengan iman, I say yes to you. aku katakan, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Is there an area in your life Apakah ada di dalam kehidupan saudara daerah-daerah where you feel that God wants you to join Him in His work, yang saudara merasa bahwa Tuhan mengundang saudara untuk saudara bekerja sama di dalam pekerjaannya dengan Tuhan, but you don't know how it's all going to work out? dan saudara tidak tahu bagaimana jalan keluarnya seperti itu. You don't know how it could happen? Dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. We don't need to know everything. Kita tidak perlu mengetahui segala sesuatunya. We just have to respond to God one day at a time Yang kita perlu adalah kita harus meresponi Tuhan selangkah demi selangkah. say, yes, God, I'm willing to follow you. Katakan, ya Tuhan, aku rela untuk mengikut Engkau. Say, yes, God, I'm willing to believe you. Ya Tuhan, aku rela untuk percaya kepadamu. Everybody Setiap orang, wants God to use them mereka mempunyai kerinduan untuk kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan. in a big way. Dengan cara yang sangat besar. God wants to use you Tuhan mau memakai saudara-saudara to do something that is bigger than you. untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada saudara sendiri. So because of that, Karena itu, you are going to need to trust God saudara perlu untuk percaya kepada Tuhan. because it's bigger than you. Karena Tuhan lebih besar daripada saudara. The purpose of God working in the earth Tujuan daripada Tuhan bekerja di atas muka bumi ini is to cause other people to look to Him. untuk menyebabkan orang-orang lainnya bisa melihat siapakah dia itu. If God asks you to cook some rice, Jika Tuhan meminta saudara untuk memasak nasi, that's nice. itu sungguh indah. But other people are not going to say, wow, only God could help them cook rice. Dan orang-orang lain mungkin berkata, wow, hanya Tuhan sendiri yang bisa menolong dia untuk memasak nasi. Because that is something that we can do. Karena memasak nasi itu adalah segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Now, when Jesus fed 5,000 people, Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, that was something only God could do. itu adalah sesuatu pekerjaan yang hanya Tuhan sendiri bisa mengerjakannya. And everybody looked to God Sehingga setiap orang melihat kepada Tuhan. because it was something only God could do. Karena itu adalah sesuatu yang hanya Tuhan sendiri yang sanggup melakukannya. If you Jika saudara want God
mau Tuhan to use you in a bigger way, untuk memakai saudara dengan cara yang lebih besar lagi, you are going to have to come to a place in your life saudara harus rela untuk datang dan berada di tempat di dalam kehidupan saudara, where you trust Him di mana saudara mempercayai Tuhan saja and you believe Him dan beriman kepada Dia for something that is bigger than you. untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari saudara. This is not a once-in-a-lifetime experience. Dan ini bukanlah pengalaman yang hanya terjadi sekali saja dalam kehidupan kita. God wants us to trust Him Tuhan mau supaya kita selalu mempercayai Dia and believe Him dan beriman kepadanya more and more lebih banyak lagi. every single day. Setiap hari, hari lepas hari. We looked at the life of David before. Kita telah melihat kehidupan Daud sebelumnya. When David was a shepherd boy, Ketika Daud hanyalah seorang anak penggembala, he had to believe God to help him watch the sheep. dia harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk menjaga kawanan domba itu. He believed God to help him chase off a bear. Dia harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia ketika dia harus mengejar beruang. He believed God to help him chase off a lion. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan akan menolong dia ketika dia harus mengejar singa. Because he was able to believe God at those times, Karena dia sanggup untuk mempercayai Tuhan pada saat-saat yang kritis seperti itu. he was able to believe God to help him Dan dia dimampukan untuk mempercayai Tuhan menolong dia when he had to go up against the giant Goliath. ketika dia harus berperang melawan raksasa Goliat. But that wasn't the end. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Because he was able to trust and believe God, Karena dia mampu untuk percaya dan beriman kepada Tuhan, when he went up against the giant Goliath, ketika dia harus berperang dan melawan Goliat, he was able to trust and believe God to be the king of Israel. dan dia juga dimampukan oleh Tuhan untuk percaya dan beriman untuk Tuhan akan menolong dia ketika dia menjadi seorang raja di Israel. He kept growing in his faith. Dia terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam imannya. He kept saying, God, I can't do this. Dan dia terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak dapat melakukan ini dengan kekuatanku sendiri. But I believe that you can do it. Tapi aku percaya Engkau Tuhan dapat melakukannya melalui aku. I trust you. Aku percaya kepadamu Tuhan. I have faith in you. Aku mempunyai iman kepadamu. What areas of your life Apakah ada daerah di dalam kehidupan saudara do you feel God wants you to do? yang saudara rasa Tuhan mau saudara melakukan itu? But you know it's bigger than you. Tapi saudara tahu ini adalah satu pekerjaan yang jauh lebih besar daripada saudara. You know you can't do it on your own. Dan saudara tahu saudara tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan kemampuan saudara sendiri. This is the crisis of belief. Dan ini akan terjadi krisis kepercayaan. And you have to say, God, Dan saudara harus berkata, Tuhan, I choose to believe you. aku memilih untuk percaya kepadamu. I choose to trust you. Aku memilih untuk percaya dan beriman padamu. I can't do this by myself. Aku tidak dapat melakukan pekerjaan ini dengan kekuatanku sendiri. But I know, Tapi aku tahu, since you are calling me to do it, karena Engkau yang telah memanggil aku untuk melakukan pekerjaan itu, you will be the one Engkau adalah satu-satunya pribadi to bring it to pass. yang akan menyelesaikannya bagiku. So the first point was Jadi poin yang pertama adalah that a crisis of belief krisis kepercayaan is a point of decision. adalah poin daripada pengambilan keputusan. The second point I would like to look at Dan poin yang kedua yang saya ingin melihat bersama saudara is this. adalah hal ini. The way you live your life Cara Anda menjalankan kehidupan Anda is a testimony adalah sebuah kesaksian of what you believe untuk apa yang sedang Anda percayai about God. tentang Tuhan. It says in Hebrews Dikatakan di dalam Ibrani chapter 11 pasal 11 and verse 6, ayat yang ke-6, without faith
Tanpa iman it is impossible to please God. adalah mustahil untuk kita dapat menyenangkan Tuhan. Because anyone who comes to Him Karena barang siapa yang datang kepada Tuhan, must believe that He exists dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada and that He rewards those dan dia memberikan pahala who earnestly seek Him. kepada barang siapa yang rajin mencari Dia. What you do Apa yang saudara lakukan reveals what you believe about God. itu akan menyatakan bagaimana kepercayaan saudara atau iman saudara kepada Tuhan. Not just what you say. Tidak hanya sekedar dari perkataan-perkataan saudara. Some people say, Beberapa orang mengatakan, I'm not afraid of the fire. aku tidak takut terhadap api. I'm not afraid of the fire. Aku tidak takut terhadap api. But you tell them to put their hand in the fire. Dan selalu saudara katakan kepada mereka, coba taruh tanganmu dalam api. What they do Apa yang mereka lakukan is more important than what they say. adalah lebih penting daripada apa yang mereka katakan. In our life, Di dalam kehidupan kita, what we do apa yang kita lakukan is more important than what we say. adalah lebih penting daripada apa yang kita katakan. We can say, I believe God. Kita bisa mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. I trust God. Aku beriman kepada Tuhan. But what are we doing? Tetapi apa yang sedang kita lakukan? Are we following Him? Apakah kita sungguh mengikuti Tuhan? Are we obeying His commands? Dan apakah kita sungguh mentaati segala perintah-perintah Tuhan? If we really believe Him, Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, we will obey the 10 commandments. maka kita akan mentaati seluruh ke-10 hukum Taurat yang Tuhan berikan. We will obey His commands. Dan kita akan mentaati semua perintah. When God sees a person Ketika Tuhan melihat seseorang who really believes Him with his heart, yang sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, who is really obeying His commands, dan yang sungguh mentaati segala perintah-perintahnya, that's the person itu adalah orang that God says, yang Tuhan katakan, I want you to join me in doing what I'm doing in the earth. aku ingin supaya engkau ikut serta bekerja sama dengan aku untuk melakukan pekerjaanku di muka bumi ini. There was a time in my own life Ada waktu di dalam kehidupan saya where I had a very good job, di mana saya mempunyai satu pekerjaan yang sangat baik making very good money. dan menghasilkan banyak uang. And God spoke to my heart Tapi Tuhan berbicara ke dalam hati saya to stop working at that job untuk saya berhenti dari pekerjaan itu. because God wanted me to start working for Him. Karena Tuhan mau supaya saya mulai untuk melakukan pelayanan buat Dia. At that job, I had a very good income, Dan di dalam pekerjaan itu saya menerima salary yang baik, a very certain pay. yaitu jumlah yang tertentu. But if I left that job, Kalau saya harus meninggalkan pekerjaan itu, the money was very uncertain. maka keadaan finansial atau keuangan saya tidak akan ada kepastian. I had always said, Dan saya selalu berkata, I believe God. aku percaya pada Tuhan. I trust God. Aku beriman kepada Tuhan. God is in control of my finances. Tuhan yang mengendalikan keadaan keuangan atau finansial saya. God will provide for me. Dan Tuhan akan mengadakan bagiku. But there was a time in my life Tapi ada waktu di dalam kehidupan saya where it was more than just words. di mana memerlukan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata saja. It had to be actions. Yaitu suatu tindakan yang saya harus lakukan. But then because I was obedient to God, Tetapi karena saya taat kepada Tuhan, now I am experiencing God dan sekarang saya mengalami siapakah Tuhan itu secara pribadi. in greater ways Dengan cara yang jauh lebih besar lagi. than I ever thought possible. Dan yang saya pikirkan itu mungkin tidak pernah terjadi atau mustahil. If I had not obeyed God back there, Jikalau saya tidak mentaati Tuhan pada waktu yang lalu, I probably would not have the opportunity saya mungkin tidak pernah mempunyai kesempatan to share these exciting things with you today. untuk membagi hal yang sangat menarik ini kepada saudara hari ini. When God asks us to join Him, Ketika Tuhan mengundang kita untuk kita bekerja sama dengan Dia, we might not always be able to figure it out in our head. kita mungkin tidak akan selalu bisa membayangkannya dengan pikiran kita sendiri. It might not always make sense.
Dan kelihatannya mungkin itu sesuatu yang tidak masuk akal because it's God's plan. karena itu adalah rencana daripada Tuhan. It's not our plan. Dan itu bukan rencana kita pribadi atau sendiri. When God asked the children of Israel Ketika Tuhan meminta umat Israel to capture the city of Jericho untuk mereka bisa menaklukkan kota Yeriko by walking in circles, dengan cara mereka mengelilingi kota itu, it didn't make sense. kelihatannya itu tidak masuk akal. But because it was God's plan, Tetapi karena itu adalah rencana daripada Tuhan, it worked. itu bekerja dengan sangat baik. When God told Peter Ketika Tuhan berkata kepada Petrus to get some money untuk mendapatkan uang by going fishing dengan cara memancing and looking in the fish's mouth dan lalu melihat uang itu ada di dalam mulut ikan for money, untuk mendapat uang itu, that did not make sense. kelihatannya itu tidak masuk akal. But it worked Tetapi itu bekerja because it was God's plan. karena itu adalah rencana daripada Tuhan. And Peter believed God's plan. Dan Petrus percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan. And he caught the fish, Dan dia menangkap ikan and there was a coin in the mouth of the dan fish. dia membuka mulut ikan itu dan ada koin atau uang dalam mulut ikan. God wants to involve you in his plan, Tuhan ingin melibatkan kita semua di dalam rencana-rencananya. in things bigger than you can imagine. Kepada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang saudara tidak bisa bayangkan sebelumnya. In things bigger than you can understand. Dan kepada sesuatu pekerjaan yang besar yang saudara mungkin tidak mengerti sebelumnya. But you need to be willing Tapi saudara harus rela to make the decision untuk membuat keputusan, to believe God, untuk percaya kepada Tuhan. even if it doesn't make sense to your mind. Sekalipun hal itu kelihatannya tidak masuk akal untuk pikiran saudara. The third thing I would like to look at Hal yang ketiga yang ingin saya lihat bersama saudara is this. adalah hal ini. Faith is confidence Iman itu adalah satu keyakinan that what God has said bahwa apa yang Tuhan telah katakan kepada kita will come to pass. pasti akan digenapinya. Hebrews 11:1 Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. says that faith is being sure Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, of what we hope for and certain dan bukti of what we do not see. daripada segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Faith is simply believing God for something. Iman itu adalah sangat sederhana, yaitu percaya kepada Tuhan untuk sesuatu. Faith is like going to work for somebody Iman itu adalah berarti seperti kita bekerja untuk seseorang. and knowing that they are going to pay you, Dan kita tahu bahwa orang itu atau majikan kita akan membayar kita. even though they have not shown you the money yet. Sekalipun mereka atau majikan kita belum menunjukkan uang itu kepada kita. And God wants us to have faith in Him. Dan Tuhan mau supaya kita mempunyai iman kepada Dia. God wants Him to believe Him Dan Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia saja. and obey Him, Dan mentaati Dia. even though Sekalipun we might not see the money yet. kita mungkin belum melihat uang itu ada. Even though we don't see the answer yet. Sekalipun kita belum melihat jawaban itu terjadi. God wants us to believe Him. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia. How do we do this? Bagaimana kita melakukan hal itu? We start Kita mulai with the things dengan segala sesuatu God has already showed us, yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. like the 10 Commandments. Seperti 10 hukum Taurat. If we really believe Jikalau kita sungguh percaya God's word is true, bahwa firman Tuhan itu adalah benar, we will follow the 10 Commandments. maka kita akan mengikuti dan mentaati 10 hukum Taurat itu. It will affect our actions. Dan itu akan mempengaruhi segala tindakan atau perbuatan kita. If we really believe Kalau kita sungguh percaya that the Bible bahwa Alkitab is God's word, adalah firman Tuhan, then we will read it. dan kita akan membacanya.
And God will reveal himself to us Dan through Tuhan it. sendiri akan mewahyukan dirinya sendiri kepada kita. If we really believe Jikalau kita sungguh percaya that prayer is powerful, bahwa doa itu penuh dengan kuasa, then we will spend time in prayer. maka kita akan menghabiskan waktu kita untuk berdoa. We will develop a relationship with God. Dan kita akan mengembangkan ikatan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. The people who really believe, Orang-orang yang sungguh percaya, who make the simple decisions yang membuat keputusan yang sangat sederhana every day setiap hari to follow God, untuk mereka mengikut Tuhan. those are the people Itu adalah orang-orang that God uses yang Tuhan pakai. and gives them a little bit bigger part. Dan Tuhan akan memakai mereka untuk pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. And then uses them in a little bigger way. Dan memakai mereka dengan cara yang jauh lebih besar lagi. And they grow and grow and grow. Dan mereka akan bertumbuh dan terus bertumbuh. And before they know it, Dan sebelum mereka menyadari hal itu, God is using them Tuhan telah memakai mereka in a big God-sized way dengan ukuran atau standar daripada Tuhan yang besar to do things that only God can do. untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang hanya sanggup dilakukan oleh Tuhan. The last verse I want to share with you Dan ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara is in 2 Chronicles di dalam 2 Tawari 16 and verse 9. 16 ayat 9. For the eyes of the Lord Mata Tuhan run to and fro menjelajah ke seluruh dunia, through the whole earth ke muka bumi, to show himself strong untuk menunjukkan kebesarannya kepada orang-orang on behalf yang hatinya whose heart is loyal to him. setia kepada Tuhan. God is looking for people. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang, God is looking for you. Tuhan juga sedang mencari saudara. When your heart is loyal to God, Apakah sungguh hati saudara setia kepada Tuhan? when you believe God, Apakah saudara sungguh percaya kepada Dia? when you believe him in the everyday things, Jikalau saudara percaya kepada Tuhan setiap hari kepada segala sesuatu yang saudara perlukan, then God will invite you maka Tuhan akan melibatkan saudara to join him untuk bekerja sama dengan Dia in doing bigger things dan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi, and bigger things, yang jauh lebih besar lagi, in God-sized things. dengan menurut ukuran atau standar Tuhan sendiri. But we must make a choice Tapi kita harus membuat pilihan every day setiap hari to believe him. untuk percaya kepada Dia. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, help us to believe you. tolong kami untuk percaya kepada Engkau. When we come to a point of decision in our life, Ketika kami sampai kepada poin untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan kami, help us to believe you. tolong kami untuk percaya kepada Engkau. Help us to keep choosing you every day. Tolong kami untuk selalu memilih mengikut Engkau setiap hari. Help us to join you in your work. Tolong kami Tuhan untuk bekerja sama dengan Engkau di dalam pekerjaan-Mu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara.